transaksi nomor 12. Nomor 12 itu adalah transaksi bukti penerimaan kas ya. Ini bukti penerimaan kas dari apa? Dari pelunasan faktur tanggal 12. Berarti kalau misalkan ada faktur itu mesti berkaitan dengan penjualan karena ini kita nerima kas. Berarti masuknya di mana? Masuknya pasti nanti di sales. Kemudian receive payment atau penerimaan pembayaran, receive payment itu artinya ya. Kemudian kalian pilih customer. Customernya ini siapa? Digital ya. Digital Alex. Oke, dipilih dulu customernya. Nah, bukti transaksinya kalian isikan juga. Kemudian tanggalnya, tanggal berapa ini? 12 Desember 2018. Oke. Kemudian amount receive-nya berapa? Kalian lihat amount receive berapa ini? 231. Oke, ini nggak usah diisi. Di sini, ini kan di sini ada dua nih ceritanya. Ada dua dua faktur yang kita itu belum menerima pelunasannya. Ini yang saya maksud tadi. Jadi biasanya kalian karena retur tadi itu salah, ini kan sebagian transaksinya tadi yang kita retur ya. Karena transaksi pas retur salah, jadi itu yang di sini 231-nya itu enggak 231. Padahal nanti kalau sekarang sih enggak ngefek. Kadang itu bingungnya pas waktu ini kan nanti ada bukti transaksi lagi berkaitan dengan pelunasan yang atas yang 28600. Nanti ini nggak muncul karena tadi yang diretur itu salah. Terus solusinya kalau misalkan seperti ini, ya ini kan ceritanya yang dilunasi terakhir adalah yang malah yang kita jualan terakhir ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang soalnya seperti itu didesainnya. Karena ini yang dibayar adalah yang terakhir, yang di amount applied itu juga yang di terakhir saja. Biasanya kalian itu suka asal kalau misalkan amount applied. Oke, saya hapus dulu ya. Misal kalian amount applied di sini. No, ini salah. Ya. Kalau di sini padahal yang dilunasi itu yang ini udah kelihatan kan, maksudnya kalau misalkan ada transaksi seperti ini, ya yang kalian lunasi ya transaksi yang berkaitan dengan sesuai dengan yang ada di bukti transaksi seperti itu. Karena ini yang dilunasi adalah 231 itu transaksi tanggal 6. Ini kan sudah jelas ada angkanya ya. Biasanya soal itu sudah didesain seperti itu. Biar jelas memudahkan kalian. Oke, klikkan amount apply-kan di yang 231 seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah, nanti kalau dicek Ctrl R nanti jurnalnya seperti ini. Cash in bank debit 231 dan account receivable atau piutang dagang itu 231 kredit. Kalau misalkan sudah yakin silakan di record. Oke. Selanjutnya kita masuk transaksi nomor 13. Transaksi nomor 13 itu apa? Transaksi ini tulisannya di sini nota kontan, terus yang buat itu kita Udi Buana yang buat. Kalau seperti ini berarti ini adalah transaksi penjualan tunai karena di sini ada nota kontan, terus di sini juga ada sih sudah jelas ya di sini penjualan tunai. Kalau seperti itu berarti masuk apa? Oke, masuk sales kemudian enter sales. Terus kalian pilih customernya. Nah, pelanggan tunai kan masih belum ada. Kalau belum ada, berarti nanti kalian bikin baru untuk pelanggan tunai. Pelanggan tunai atau penjualan tunai. Pelanggan tunai di tab C005 aja. Ini nggak usah. Kemudian di sini itu silakan diatur di item, ini itu juga GSDNT, ini COD ya, karena ini tunai, cash on delivery, syarat pembayarannya, ininya COD, oke. Kalau sudah di oke, kemudian pilih lagi, nah, gini, invoice-nya itu merupakan nomor bukti. Kemudian tanggalnya tanggal berapa tadi?
13 Desember. Ini ya, 13 Desember. 13 Desember 2018. Oke. Customer PO-nya dikosongi nggak apa-apa. Kemudian yang kita jual apa? 7 HP Pavilion dan 8 Dell. 7 dan 8. 7 untuk HP Pavilion harganya berapa ya tadi? Harganya 18 juta. 18 juta. Kemudian 8 Dell. Harganya 14.500.000. Di tab 14.500.000. Oke. Jumlahnya adalah 266.200, sama nggak ya? Sama ya, 266.200. Ini harus sama dengan bukti transaksi. Kemudian karena ini penjualan tunai, jangan lupa paid today. Paid today yang dibayarkan hari ini. Karena ini penjualan tunai, jadi pas waktu jual itu sekalian dibayarkan kan. Maka dari itu paid today itu harus diisi, nggak boleh lupa kalau penjualan tunai. Yang diisi ya berarti sebesar ini 266.200. 266.200. Oke. Kalau misalkan penjualan tunai nanti balance due-nya itu 0, tapi kalau penjualan kredit ya balance due-nya enggak 0 ya, karena pembayarannya belum kita terima. Itu kalau misalkan di transaksi penjualan atau pembelian. Kemudian nanti itu ada 2 jurnal nanti. Jadi ini jurnal untuk penjualan dan ini jurnal untuk penerimaan uangnya, karena kita jual dan langsung dapat uang. Seperti itu untuk yang transaksi penjualan tunai. Kalau misalkan sudah yakin benar, silakan di record. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 14. Dokumen 14 itu adalah dokumen bukti penerimaan kas. Kok bukti penerimaan kas ya? Oh iya, benar. Bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Ya, pelunasan faktur dari Digital Alex. Berarti kalau misalkan seperti ini, kita nerima uang, terus ada fakturnya. Ini berarti berkaitan dengan transaksi penjualan. Ini ceritanya kita menerima pelunasan piutang. Berarti masuknya kemana? Karena piutang tadi dari penjualan, berarti ya masuk di sales, kemudian receive payment, penerimaan piutang. Kemudian ini dari Digital Alex, kalian pilih Digital Alex seperti biasa, kemudian lengkapi yang harus dilengkapi, ID-nya itu diisikan nomor bukti transaksi, kemudian tanggalnya itu tanggal 14 Desember, dan yang dilunasi sebesar ini. Tuh kan, 28.600 ini harus kalian lunasi. Makanya tadi kalau misalkan kalian salah mengamount apply, itu yang ini sudah tidak ada. 28.600. Sebenarnya karena ini tidak enggak ada potongan, itu sih enggak gitu ngefek sih kalau misalkan kalian salah yang tadi ngetap. Tapi nanti akan jadi masalah kalau misalkan di sini itu ada potongan. Gitu ya. Kalau misalkan ada potongan yang dilunasi ya benar-benar harus faktur yang dilunasi, karena si Mayop itu biasanya sudah otomatis gitu loh. Ngitungkannya si potongan itu dia sudah otomatis. Makanya harus benar amount apply-nya. Kemudian kalau misalkan sudah di amount apply di sini, kemudian di tab. Nah, kalau misalkan dicek jurnalnya akan seperti ini. Jadi kita nerima cash in bank. Cash in bank-nya di debit 28.600, kemudian account receivable atau piutang di kredit 28.600. Kalau misalkan sudah yakin, silakan di OK, kemudian di record. Sudah. Selanjutnya kita masuk dokumen 15. Dokumen 15 itu adalah dokumen apa ini? Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN bulan November. Ini PPN bulan November. Kalau seperti itu bisa kalian cek dulu di neraca saldo. Neraca saldonya
Karena PPN-nya bulan November, kalian lihat kira-kira ada nggak hutang PPN-nya. Nah, ini ya. Kita punya hutang PPN atau VAT payable. VAT payable ini adalah hutang PPN berapa? 1.500.000. Tadi di bukti transaksinya juga 1.500.000. Ini ya. Nah, 1.500.000. Berarti untuk transaksi ini kita akan membayar VAT payable atau hutang PPN. Caranya gimana? Karena ini tidak berkaitan dengan pembelian atau penjualan barang dagang, berarti ini maksudnya tidak berkaitan dengan faktur ya. Berarti ini nanti masuknya di banking, kemudian karena ini pengeluaran kas berarti pilih spend money. Card dan pay nggak usah diisi karena ini tadi buktinya pengeluaran kas bukan petty cash, berarti ini tetap dari cash in bank. Kemudian cek akunnya ini diisi bukti pengeluaran kasnya, nomor bukti pengeluaran kasnya tanggal berapa, tanggal 15 Desember 2018. Kemudian jumlahnya berapa? 1.500.000. Untuk apa? Ya yang diisi cukup itu aja. Yang anunya ndak usah yang atas-atas. Diperuntukkan untuk pembayaran PPN bulan November 2018. Seperti yang tadi kita sudah ngecek akunnya akun apa. Akunnya adalah akun hutang PPN. Hutang itu 2. Nah ini ya. VAT payable atau hutang PPN, dipilih hutang PPN-nya, kemudian nanti akan seperti ini. Kalian cek Ctrl R itu nanti jurnalnya akan seperti ini. VAT payable PPN hutang PPN di debit karena berkurang hutangnya, kemudian pada cash in bank karena kas kita di bank juga berkurang untuk bayar. Kalau misalkan sudah, silakan di record.